Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sore ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi ekuitas atau modal. Saya akan menjelaskan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Teman-teman mahasiswa sebelumnya pasti sudah mengunduh materi yang sudah saya berikan di classroom, yaitu tentang materi ekuitas atau modal. Silahkan dibuka kembali dan dibuka halaman atau slide yang ke-9 karena saat ini saya akan memberikan penjelasan contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Contoh 1, DP Corporation mengeluarkan 30.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 per lembar dengan harga pasar Rp1.100. Agio adalah selisih lebih harga pasar di atas nilai nominal. Apabila harga pasarnya 1.100 dan nilai nominalnya Rp100, maka agionya adalah 1.000. Dikarenakan dari harga pasar dikurangi nilai nominal, sisanya adalah agio. Sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu kita menghitung nilai nominal dan juga harga pasar. Harga pasar atau harga jual 30.000 lembar saham dikalikan dengan harga pasar 1.100, hasilnya 33 juta rupiah. Nominal saham sama dengan 30.000 lembar saham dikalikan 100 rupiah, itu adalah nilai nominal per lembar saham, hasilnya 3 juta rupiah. Maka agio sahamnya adalah 30 juta rupiah, asalnya dari selisih harga jual dikurangi dengan nominal saham, hasilnya 30 juta rupiah. Sampai di sini teman-teman mahasiswa bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Sekarang kita lanjut ke slide yang ke-11. Di situ ada contoh 2. DP Corporation mengeluarkan 30.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga Rp1.000. Buatlah jurnal jika A saham tidak memiliki nilai atau nilai pasti dan B saham memiliki nilai pasti 100 per lembar, Rp100 per lembar. Nilai pasti itu adalah nilai nominal. Yang A kita langsung aja menghitung. Caranya adalah 30.000 lembar saham dikalikan dengan harga pasar sebesar Rp1.000. Jadi 30.000 lembar saham dikalikan harga pasar ya Rp1.000, hasilnya 30 juta rupiah. Maka kita bikin jurnalnya kas di debit 30 juta rupiah, modal saham tanpa nilai pasti di kredit 30 juta rupiah. Yang ke B sekarang. Sebelum membuat jurnal yang B, maka sebelumnya kita hitung dulu nilai nominalnya dan juga harga pasarnya. Nilai nominalnya itu 30.000 lembar saham dikalikan dengan nilai pasti Rp100, berarti hasilnya adalah 3 juta. Sedangkan harga pasarnya 30.000 lembar saham dikalikan Rp1.000, hasilnya 30 juta rupiah. Maka selisihnya berapa? 30 juta rupiah dikurangi dengan 3 juta rupiah. Hasilnya agio saham 27 juta rupiah. Seperti perhitungan di contoh ke-1 tadi ya teman-teman, bisa diulangi lagi, nanti dibaca lagi di rumah. Jadi kita bikin jurnalnya kas di debit 30 juta, modal saham dikredit 3 juta, agio saham dikredit 27 juta. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal di slide yang ke-12. Silahkan disimak baik-baik karena teman-teman mahasiswa yang belum belajar pasti bingung
Dikarenakan di sini agak rumit dikarenakan jenengan semuanya itu pasti tidak menyimak atau membaca berulang-ulang materi yang saya berikan ini. Jadi sekarang saatnya untuk menyimak dan juga memahami ya. Pada tanggal 2 Januari 2009, PT Rahman Brothers menjual saham atas dasar pesanan yang memberi hak kepada pemesan untuk membeli 100.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar Rp1.000 dengan harga jual per lembar yaitu Rp5.000. Sebanyak 5 orang memesan dan setuju membayar uang muka 50% dan sisanya dilunasi pada akhir bulan ke-6. Nah, di sini teman-teman pasti agak bingung bayarnya uang muka 50%, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kita akan kerjakan pelan-pelan biar teman-teman mahasiswa itu mudeng dan memahami apa yang saya sampaikan. Sebelum membuat jurnal saat penjualan, maka kita menghitung dulu perhitungannya sebagai berikut. Harga jual saham sama dengan 100.000 lembar saham dikalikan dengan harga jual per lembar yaitu Rp5.000, hasilnya Rp500 juta. Nominal saham yaitu 100.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominal per lembar Rp1.000, hasilnya 100 juta. Maka agio sahamnya adalah si selisih dari harga jual kurangi nominal saham, hasilnya Rp400 juta. Cara membuat jurnalnya. Jurnal saat penjualan, kasnya didebet sebesar Rp250 juta. Piutang pesanan didebet sebesar Rp250 juta. Kenapa kok nggak ditulis 500 juta? Dikarenakan lagi dibayar uang mukanya 50% saja. Dalam soal tuh dibaca kembali. Sebanyak 5 orang memesan dan setuju membayar uang muka 50% dan sisanya dilunasi pada akhir bulan ke-6. Tadi kan harga jualnya 500 juta, bayarnya baru separuh atau setengahnya, 50%-nya. Maka ditulis di kasnya didebet 250 juta. Piutang pesanan 250 juta juga didebet. Begitu ya. Nah, selanjutnya, modal saham dipesannya dikredit yaitu 100 juta. 100 juta dari nilai nominal saham. Sedangkan agio saham yaitu dikredit sebesar Rp400 juta. Semoga sampai di sini dapat dipahami ya penjelasan saya. Selanjutnya jurnal saat pembayaran. Kasnya didebet Rp250 juta, piutang pesanan dikredit sebesar Rp250 juta. Sedangkan modal saham dipesan yaitu Rp100 juta, modal saham dikredit Rp100 juta. Begitu ya. Selanjutnya kita langsung ke slide yang ke-14. Pembatalan pesanan saham. Perlakuan uang muka pesanan saham. Uang muka dikembalikan kepada pemesan saham seluruhnya. Jadi tadi kan sudah memberikan uang muka sebesar Rp250 juta. Maka teman-teman mahasiswa tadi kan jenengan sudah memberikan uang muka sebesar Rp250 juta. Perlakuan uang muka pesanan saham, seluruh uang muka dikembalikan seluruhnya. Maka kita tulis modal saham dipesan 100 juta didebet, agio saham didebet 400 juta, piutang pesanan dikredit sebesar 250 juta, kasnya dikredit 250 juta dikarenakan dikembalikan semuanya. Selanjutnya pembatalan pesanan saham, seluruh uang muka tidak dikembalikan. Jadi modal saham dipesannya Rp100 juta di dalam debit
Agio sahamnya 400 juta rupiah di debit, piutang pesanannya di kredit sebesar 250 juta rupiah. Modal dari pembatalan pesanan yaitu di kredit sebesar 250 juta rupiah. Mudah sekali bukan? Lalu teman-teman mahasiswa buka lagi slide yang ke-16. Seluruh uang muka tidak dikembalikan. Ini misalnya ya, ada pembatalan pesanan saham. Ada perlakuan uang muka pesanan saham seperti ini. Seluruh uang muka tidak dikembalikan dan diakui sebagai hasil pengeluaran saham dalam jumlah proporsional. Jadi ini pembatalan pesanan sahamnya itu ada MOU-nya. MOU-nya maksudnya tadi kan ada dikembalikan semuanya, atau seluruh uang muka tidak dikembalikan, atau seluruh uang muka tidak dikembalikan dan diakui sebagai hasil pengeluaran saham dalam jumlah proporsional juga boleh. Jadi caranya adalah modal saham dipesannya 100 juta yaitu di debit, agio sahamnya adalah 200 juta yaitu di debit, modal sahamnya di kredit sebesar 50 juta, piutang pesanannya di kredit sebesar 250 juta rupiah. Gitu ya. Selanjutnya, perlakuan uang muka pesanan saham. Sebagian uang muka setelah dikurangi dengan jumlah tertentu dikembalikan kepada pemesan saham. Perusahaan memotong biaya admin 10%. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali. Kita langsung bikin jurnal. Modal saham dipesannya yaitu 100 juta rupiah. Agio saham 400 juta rupiah di debit, lalu piutang pesanannya di kredit 250 juta rupiah, kasnya di kredit 225 juta rupiah, pendapatan lain-lain di kredit 25 juta rupiah. Lah, pendapatan lain-lain dari mana? Yaitu perusahaan memotong biaya adminnya 10% dikalikan dengan uang muka sebesar 10% dikalikan 250 juta rupiah. Begitu. Jadi hasilnya adalah 25 juta rupiah di kredit. Nah, saya akan mengulang yang tadi di slide ke-16 sebelumnya tadi. Teman-teman pasti bingung. Kenapa di situ kok modal di slide 16 itu modal sahamnya kenapa 50 juta? Karena tadi modal saham yang dipesan kan 100 juta rupiah. Terus modal saham dipesan setengahnya dari modal saham dipesan kan berarti 50 juta. Maka kita tulis modal saham 50 juta rupiah di kredit. Begitu. Karena di sini keterangannya seluruh uang muka tidak dikembalikan dan diakui sebagai hasil pengeluaran saham dalam jumlah proporsional. Begitu ya teman-teman mahasiswa. Terus kita lanjutkan kembali ke slide yang ke-19. Contoh 3. DP Corporation mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 dan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp1.000 secara lump sum atau pembayaran sekaligus dalam satu waktu dengan harga 30 juta rupiah. Saham biasa memiliki nilai pasar 2 juta per lembar dan saham preferen memiliki nilai pasar 1.200 per lembar. Kita hitung harga pasar saham biasa. 10.000 lembar saham dikalikan harga saham biasanya yaitu Rp2.000. Dari mana? Di situ di soal ada keterangannya ya. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp2.000. Hasilnya 20 juta. Harga pasar saham preferen yaitu 10 juta rupiah dikalikan dengan 1.200 yaitu nilai pasarnya saham preferen. Hasilnya 12 juta. Dijumlahkan totalnya nilai pasarnya 20 juta ditambah 12 juta hasilnya 32 juta rupiah.
Lalu kita menghitung nilai pasarnya kan 32 juta rupiah. Sedangkan tadi dibayar secara lump sum dengan harga 30 juta rupiah, maka kita alokasikan. Alokasi saham biasa yaitu kita hitung 20 juta dibagi 32 juta rupiah dikalikan dengan 30 juta rupiah. Agar jenengan tidak pusing, ada nolnya banyak, maka kita sederhanakan. Alokasi saham biasa yaitu harga pasarnya 20 dibagi dengan nilai pasar 32 dikalikan dengan pembayarannya yaitu 30 juta rupiah, hasilnya 18.750.000 rupiah. Sedangkan alokasi saham preferen yaitu 12 juta rupiah dibagi dengan 32 juta rupiah dikalikan 30 juta rupiah, tapi disederhanakan jadi angkanya 12 dibagi 32 dikali 30 juta rupiah, hasilnya 11 juta 250.000 rupiah. Total alokasinya berarti 30 juta rupiah. Nah, lalu kita menggunakan jurnal metode proporsional. Kasnya didebet 30 juta, modal saham biasanya 10 juta. Dari mana? Dari perhitungan 10.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya 1.000, hasilnya adalah 10 juta. Sedangkan modal saham preferen dari 10.000 lembar saham dikalikan dengan nilai nominal saham preferen Rp1.000, hasilnya 10 juta. Agionya bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi ya. Agionya jumlahnya alokasi saham biasa kan 18.750.000 rupiah dikurangi dengan modal sahamnya 10 juta, sisanya adalah 8.750.000 rupiah. Sedangkan agio saham preferen juga sama, alokasi saham preferen kan 11.250.000 rupiah dikurangi dengan modal saham preferen 10 juta, sisanya 11.250.000 rupiah. Sisanya 1.250.000 rupiah, begitu ya maksud saya ya. Jadi 11.250 dikurangi dengan 10 juta, hasilnya 1.250.000 rupiah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Contoh 4, DP Corporation mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 lembar dan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 1.000 per lembar secara lump sum 30 juta rupiah. Saham biasa memiliki nilai pasar 2.000 per lembar dan nilai pasar saham preferen tidak diketahui. Kita langsung hitung aja, penerimaannya kan 30 juta. Alokasi saham biasanya adalah 10.000 lembar dikalikan dengan nilainya adalah 2.000 per lembar. Nilai pasarnya Rp2.000 per lembar. Hasilnya 10.000 kali 2.000, hasilnya 20 juta. Alokasi saham preferennya berarti 30 juta dikurangi dengan 20 juta, sisanya 10 juta rupiah. Kita langsung hitung aja di jurnal metode inkremental atau metode selisih. Kasnya didebet 30 juta, modal saham biasanya 10 juta, modal saham preferen 10 juta, agio saham biasa 10 juta. Teman-teman mahasiswa sekarang sudah dapat memahami ya cara menghitungnya ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh-contoh berikutnya. Ini ada contoh lagi di halaman 30. 6 tahun yang lalu RB Company menjual 150.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar dengan harga 2.500 per lembar. Maka modal sahamnya adalah 150.000 lembar dikalikan dengan nilai nominal 1.000, hasilnya 150 juta. Agio saham yaitu dari 150.000 lembar saham dikalikan dengan selisihnya tadi, selisih nilai nominal, selisih dari harga pasar kan 2.500 dikurangi dengan nilai nominalnya yaitu 1.000, sisanya adalah 1.500. Maka agionya adalah 150.000 lembar dikalikan 1.500, hasilnya 225 juta rupiah.
Total modalnya berarti modal plus agio, hasilnya 375 juta rupiah. Transaksi tahun ini adalah pada tanggal 1 April perusahaan membeli 10.000 lembar saham yang beredar dengan harga 2.800 per lembar. Cara menghitungnya bagaimana? Saham treasury stoknya yaitu 10.000 lembar saham dikalikan 2.800, maka treasury stoknya di debitnya 28 juta rupiah dan kasnya di kredit sebesar 28 juta rupiah. Begitu ya teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa silahkan untuk membaca kembali. Jika ada pertanyaan silahkan jenengan komen di bawah atau komen di classroom ya. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik-baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.